Saudara Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air selepas merampungkan kunjungan kenegaraan ke Rusia dan Prancis. Prabowo turun dari pesawat kepresidenan yang mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Prabowo menemui Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée, Paris kemarin. Mereka membahas penguatan kerjasama di berbagai sektor seperti pengadaan alutsista, penguatan industri pertahanan, dan transisi energi. Adapun di Rusia, Prabowo melakukan pertemuan empat mata dengan Presiden Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskwa pada Senin 13 April. Dalam kunjungan itu, Prabowo juga memastikan pasokan energi nasional. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Vladimir Putin menitik beratkan pada penguatan ketahanan energi nasional serta peningkatan kerjasama ekonomi bilateral. Dalam pertemuan, Prabowo dan Putin juga berdiskusi soal kondisi geopolitik terkini yang menjadi perhatian Indonesia dan Rusia. Sama antar kedua negara, diantaranya tentu saja kerjasama ekonomi di berbagai bidang, kerjasama perdagangan, kemudian juga kerjasama di bidang pertanian, dan yang terpenting adalah kerjasama di bidang energi yang diharapkan bisa menjadi bagian dari penguatan ketahanan energi nasional. Saudara, Indonesia dan Amerika Serikat menyepakati kemitraan kerjasama pertahanan utama yang diresmikan di Pentagon. Namun Kementerian Pertahanan menegaskan kerjasama ini tidak mencakup izin lintas udara yang diajukan Amerika Serikat. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin dan Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth sepakat membentuk kemitraan kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Perjanjian ini mencakup modernisasi militer dan pembangunan kapasitas pelatihan dan pendidikan militer profesional, serta latihan dan kerjasama operasional. To have you, it's an honor to host your team as well. Your visit demonstrates the importance that the War Department places on our growing security relationship, and it is growing and active with Indonesia. In recognition of the important security collaboration we are undertaking, we are announcing today that our two countries are elevating our security partnership to a major defense cooperation partnership. I appreciate your continued support in helping the United States find, return, and protect the remains of our soldiers who fought alongside Indonesians during World War II. Dalam rilis yang diberikan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menyebut kehadiran Indonesia di Pentagon untuk mengembangkan hubungan pertahanan dengan AS agar terus berkelanjutan. Menhan Syafri bilang, kami akan bekerja atas dasar saling menghormati dan saling menguntungkan untuk meningkatkan nilai kepentingan nasional kita, baik Amerika Serikat maupun Republik Indonesia. Hari ini merupakan titik awal bagi pengembangan kerjasama pertahanan selanjutnya antara Amerika Serikat dan Indonesia. Di tengah kesepakatan kerjasama militer, Menhan Syafri dan Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth, muncul isu Amerika mengajukan izin lintas udara. Kemhan memastikan isi surat pernyataan terkait izin lintas udara atau overflight clearance yang diajukan Amerika Serikat tidak ada dalam perjanjian yang disepakati di Pentagon. Proposal overflight clearance tak masuk dalam kerjasama MDCP yang disepakati Indonesia dengan Amerika Serikat. Tulis Karo Infohan Setjen Kemhan, Brigjen Riko Ricardo Sirait dari keterangan yang diterima redaksi Kompas TV. Pakar strategi PPAU, alumni US Air War College Agung Sasongko Jati bilang, Indonesia tidak boleh memberi akses izin terbang lintas udara menyeluruh atau blanket overflight pada Amerika Serikat karena berisiko untuk pengawasan dan ancaman intelijen. Menerima blanket overflight, karena ada resikonya. Satu adalah blanket overflight itu akan mematikan fungsi verifikasi detail. Kita tidak akan tahu misi apa muatannya, tujuan akhirnya. Karena membiarkan kontrol ini dilepas, maka pihak asing memberikan keunggulan informasi di rumah kita sendiri. Intelijen, surveillance, dan reconnaissance. Pesawat militer model ini bukan hanya alat angkut, mereka juga punya sensor terbang. Jadi izin lintas bebas tanpa perizinan sama sekali membuat peluang bagi platform intelijen asing untuk melakukan pemetaan, penyadapan sinyal, data intelijen di atas tempat kita.
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan membantah memberikan izin akses lintas udara bebas bagi pesawat militer Amerika Serikat melalui wilayah udara Indonesia. Kementerian Pertahanan menyebut dokumen yang beredar masih merupakan rancangan awal dalam tahap pembahasan internal dan antar instansi. Tim Liputan Kompas TV.